Oke, selamat datang di Screening Saham. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, masih berkaitan dengan PGL, ya. Karena satu satu berita, PGO dan Elsa ini satu berita, ya. Coba kita ulangi lagi berita untuk PGO, ya. Berita untuk PGO bahwa di sini join, ya. Elsa dan PGO perbuat sinergi pengembangan panas bumi. Seperti itu untuk beritanya tanggal 24 bulan 9 2024 jam 2 sore, ya. Ini setelah istirahat perdagangan keluar berita, namun belum mungkin, ya, Bandar Melogi belum sadar juga atau belum mau mengangkat harga saham Elsa dan PGO, ya. Jadi jangan sampai ini disclaimer, ya. Kita hanya bisa bersiap-siap walaupun sentimen beritanya diangkat, kita juga harus melihat secara chartnya, ya, seperti itu. Oke, langsung aja kita melihat chartnya untuk beritanya. Bapak Ibu bisa cek sendiri, ya, bahwa PGO dan Elsa ini mendukung PLN, ya, untuk menciptakan apa tadi, ya, ini, ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi, ya, PLTP ini, ya, PGO dan Elsa, ya, seperti itu. Untuk Elsa sendiri, ya, Elsa sendiri harga tertinggi pernah di 539. Ini untuk Elsa, ya, 539. Ini harga tertingginya. Kemudian beritanya benar, ya, Elsa kan? Elsa, ya, beritanya benar Elsa. Jadi kita lihat harga tertingginya 540, ya, 540, 540, ya. Kemudian sahamnya turun, ya, turun. Nah, ini gaya saya trading waktu masih manual ketika ada pembatasan risiko, persilangan MA9 dan MA16 artinya downtrend seperti itu. Sekarang ada pembalikan arah lagi kalau saya masih manual. Ini MA9-nya sudah menyilang MA16 seperti itu. Kemudian saya melihat asingnya, ya. Asing hari ini masuk sebesar 2,4 miliar, ya. Kalau secara grafik harian asing, ya, seimbang antara masuk dan jualan. Cuma kita nggak tahu asing yang mana, ya. Pembeli asing kategorinya adalah orang di luar Indonesia, ya, seperti itu. Kita lihat grafik per minggunya. Untuk per minggunya memang, ya, Elsa ini sudah turun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 minggu, ya, udah hampir 2 bulan. Yang menarik berikutnya, ini saham membagikan dividen, ya, Rp27 di harga 416, ya, 2024 Mei, bulan Mei. Kemudian yang satunya lagi Rp25 di harga 322 Juni, ya. Artinya setiap tahun bagi dividen, ya. Seperti itu. Oke, langsung saja kita melihat AI-nya, ya. Lihat AI-nya seperti apa. Bahwa Elsa memang, ya, waktu di 21 Juni ada pembalikan arah menjadi uptrend seperti itu. Sinyalnya buy, ya, buy terus. Nah, kalau ngikutin AI memang jualannya nunggu harga saham sudah dekat dengan indikator AI, ya. Jualannya telat lama lagi, ya, sempat turun kemudian naik lagi, ya, jualan.
Kemudian ya setelah itu dia berada di downtrend karena breakdown di pembatasan 490-nya dikatakan breakdown, itu menandakan bahwa saham ini akan turun ya seperti itu, tetapi turunnya tidak terlalu jauh ya. Dan 4 hari perdagangan berhasil breakout dari pembatasan AI ya. AI yang saya gunakan itu super trend. Kemudian harga saham sudah berada di atas indikator AI-nya ya. Seperti itu untuk Elsa ada indikator buy ya. Minggu lalu ada indikator buy tapi warnanya tidak setebal ini ya, tidak setebal ini ya, hijaunya. Artinya masuk tipis ya. Nah, namun yang menarik dalam jangka waktu yang panjang, kalau kita mengikuti AI ini, win rate di Elsa 90% ya. Perbandingannya 9 banding 1. 9 menang, satunya mengalami kekalahan. Seperti itu ya. Contoh ya, ini ya. Ini kalau kita lanjut masuk ya. Walaupun ya indikatornya seharusnya dari sini nggak ada jualan ya. Masuk, masuk, masuk. Tapi kalau belinya di sini, jualnya ikut AI di sini ya. Artinya satu kita mengalami kekalahan seperti itu. Sinyal terbaik yang diberikan sebanyak 15 seperti itu. Oke, untuk AI-nya juga kita sudah bahas. Menarik di Elsa ya, berteman dengan PGO sama-sama ingin keluar dari zona merahnya ya, downtrend. Sekarang menuju uptrend. Bisa nggak tiba-tiba downtrend? Bisa ya, karena apa? Kita bermain probability. AI juga masih menyimpan ketidakpastiannya sebesar 10% ya, 10%. Tetapi peluang kita masih di 90% ya kemenangannya. Artinya Bapak Ibu boleh nawar ya, nawar satu tik ya di harga berapa ya, 488 misal 486 ya. Silakan Bapak Ibu. Ini juga ada sentimen nih. Kalau saya cek apa ini? Earning, more Elsa, financial. Ya, peringatan apa ya? Suatu di sini. Tam, kurang lengkap tanpa pembahasan case statistik. Kalau di PGO memang udah kita bahas ya. Statistiknya, net income-nya ya, Q Q1 2023 banding 2024 meningkat ya. Kemudian ini juga meningkat, Q2-nya dari Q1 juga meningkat. EPS diperkirakan 121. Artinya saham ini kinerjanya meningkat, bagus ya. Bidangnya apa ini ya? Bidangnya. Kita cek bidangnya. Elnusa bergerak bidang jasa hulu migas dan melakukan investasi saham pada anak perusahaan hulu migas ya, ada hubungan minyak dan gas. Bergerak di beberapa industri layak dukungan perdagangan migas, migas bumi dan jasa pengolahan dan penyimpanan data pedagang migas dan pengolahan aset lapangan migas bumi ya. Ini makanya mungkin cocok bekerja sama dengan PGO ya, ada hubungannya juga dengan energi ya. Seperti itu. Kemudian kepemilikan saham ya, kepemilikan saham juga penting ya. Ini PT El Nusa banyak sekali persennya, saya nggak bisa membaca. Ini anak usaha ya. Wah ini dia ya. Kepemilikan masyarakat cukup besar ya.
43%. Jadi yang menjadi penggeraknya juga masyarakat nih ya. Kalau saham yang beredar cukup banyak, kalau menerima sentimen, kalau ada sentimen negatif, ya cepat ini ya, cepat ini turunnya. Kalau kalau masyarakat ya, kalau masyarakat yang pegang banyak ya, seperti itu. Kalau dapat sentimen positif, lambat naiknya. Seperti itu aja, karena saham yang beredar cukup banyak, sebesar 43% ya. Ini kelebihan dan kekurangannya. Normalnya apa? Normalnya harusnya 20% itu ya. Kalau ada sentimen positif, cepat naiknya ya. Kalau di saham beredar 20% ya. Tetapi spekulatif juga ya. Kalau masyarakat banyak yang megang, spekulatif juga ya. Sebenarnya seperti itu. Contoh di BBRI sama konsepnya, 51% punya pemerintah, 49 punya masyarakat ya, seperti itu. Kalau ini ada Panin ya, Panin akan terhubung juga. Kalau saham ini naik, Panin juga ikutan naik ya, seperti itu. Oke, mungkin langsung saja pada kesimpulan bahwa Elsa secara kinerja bagus, saham berdasarkan AI keluar dari zona downtrendnya, harga saham di atas harga AI, win rate-nya 90%, mengalahkan win rate-nya PGO ya. Kemenangan 9-1 juga mengalahkan PGO ya. Secara probability, invest di saham Elsa menjanjikan ya, seperti itu. Pembatasan risiko kita ambil ini ya. Ini sudah ada ini. 468 ya, pembatasan risiko ya. Jika dia di bawah garis biru ini baru aja mau naik, sahamnya dibawa turun di bawah 468, artinya saham melanjutkan mulai ke arah downtrend. Seperti itu saja ya untuk pembatasannya. Oke, mungkin ini saja untuk malam ini. Dua saham kita bahas. Yang pertama PGO, yang kedua adalah Elsa. Sampai ketemu lagi di pembahasan saham berikutnya. See you ya.